Membuat sebuah konten sudah pasti membutuhkan effort yang besar, entah itu dari proses editing, scripting, storytelling, dan bahkan sampai acting. Tapi sekarang ada sebuah fenomena konten lama yang katanya gampang dibuat dan no effort. Dan konten itu adalah konten reaction. Konten di mana seorang kreator membuat konten dengan konten orang lain. Terdengar menyeramkan, tapi bagaimana dengan faktanya? Makanya kali ini gue bahas yang santai aja. Berapa banyak video yang viral di internet, berapa banyak hal-hal yang sedang menjadi trending topik di internet juga. Tapi alih-alih kita membuat parodi atau sindiran dan sarkas atau hal apapun yang berhubungan dari hal dalam tanda kutip viral tersebut, bagaimana kalau kita tinggal duduk manis di kursi gaming atau kerja kita dan menontonnya lalu merekamnya? Itulah definisi content reaction in a nutshell, yang malah memberikan kesan negatif karena seperti no effort. Tapi sebelum itu, cobalah kita buka perspektif sejarah dari tipe hiburan reaction ini, di mana ternyata semua konten reaction yang ada di internet berawal dan terinspirasi dari populernya acara hiburan di TV Jepang pada tahun 1970-an yang berjudul Naruhodo The World di channel Fuji Television, di mana pada acara kuis tersebut terdapat tamu undangan yang merupakan seorang artis dan selebritis yang akan disuruh untuk menonton klip-klip video yang unik sebagai acara hiburan tambahan. Los Angeles でも日本のラーメンがかなりのブームになっているんです。iPad で自分好みに作れるオリジナルラーメン。一行がやってきたのはおしゃれな。 Dan akhirnya format acara tadi semakin berkembang ke seluruh media hiburan di dunia, yang akhirnya berkembang secara personal sejak munculnya sosial media seperti sekarang. Sudah berapa juta bahkan miliaran views yang dihasilkan dari platform YouTube, Twitch, dan lain-lain karena konten reaction ini. Pertanyaannya, kenapa bisa konten reaction bisa sangat disukai? Sesimpel kalau kita melihat dari awal mula format hiburan seperti ini dibentuk, tentu ini dikarenakan para audiens memang tidak mengincar hiburan pada videonya, melainkan mereka hanya ingin melihat bagaimana artis dan selebritis favorit mereka bereaksi tentang video yang sedang direaction tadi. Lalu kalau peminatnya memang ada, kenapa kita malah mematikan lampu dan melihat sisi gelap dari konten ini? Banyak sekali kontroversi mulai dari artikel-artikel dan juga video-video di YouTube yang membahas kalau konten reaction adalah sebuah parasit yang hanya bisa mencuri video orang dengan mudahnya dan mendapatkan keuntungan pribadi. Ternyata terdengar makin menyeramkan. Jadi apa alasan konten reaction dianggap sangat buruk? Secara tak tertulis, konten reaction memang bisa dianggap sebagai konten jika memang si kreator mampu memberikan effort juga pada konten reactionnya, entah itu dengan editannya, gimmick-gimmicknya, dan tentu saja penyebutan kreator asli yang kontennya sedang direaction sebagai bentuk apresiasi terhadap kreator asli. Kenapa bisa seribut itu? Karena secara data dan banyaknya kasus di luar sana, konten kreator reaction kerap kali diuntungkan ketimbang kreator aslinya. Ibaratnya, anggap kalian adalah konten kreator A yang suka membuat konten lucu dengan effort yang besar dalam waktu pembuatan 1 minggu untuk satu video. Karena itu sudah termasuk proses mencari ide, shooting, dan editing. Lalu ketika kalian mengupload kontennya, ternyata videonya tidak terlalu viral, tapi masih terbilang cukup karena masuk ke beranda beberapa orang. Tapi akhirnya ada seorang kreator B yang tiba-tiba saja mengambil konten kalian dan menaruhnya bersama video-video kreator effort lainnya yang sudah kreator B ini kumpulkan untuk dia reaction, yang tentu saja format hiburannya adalah menontonnya
dan memberi reaksi. Kerap kali proses editing kreator B ini lebih cepat ketimbang kalian karena proses editing dan syuting yang sangat cepat. Karena ya balik lagi, kontennya adalah konten reaction dan menu utama konten mereka adalah konten kalian. Dan akhirnya kreator B mendapatkan views yang lebih banyak karena besarnya kuantitas yang ia berikan. Apakah ini buruk secara market? Tentu iya, karena terkadang mayoritas audiens hanya ingin melihat reaction dari si kreator ketimbang video yang di-reaction. Dan kasus ini sudah menjadi sebuah keburukan karena di luar negeri saja sudah banyak kreator reaction yang benar-benar gak tahu diri. Karena selain mereka mengambil konten milik orang lain, mereka kerap kali mereupload dan mengulang-ulang klip yang sama hanya untuk menaikkan rating channelnya ataupun akunnya. Ambil saja kasus channel seperti Sniper Wolf dan Jerome Pauline dan juga Jason Derulo yang memang benar-benar nggak tahu diri banget karena mereka malah menggunakan klip dan reaction cam yang sama untuk semua video reupload atau dalam tanda kutip curian yang mereka temukan pada channel mereka. Tapi bagaimana dengan di Indonesia? Untungnya kreator reaction di sini kerap kali menyebut kreator asli dari video yang mereka reaction, bahkan memberikan panggung juga. Dan audiens kita pun juga terkadang sudah paham lah kalau kreator asli yang sedang direaction oleh kreator-kreator reaction ini juga perlu memberikan apresiasi pada video-video asli. Walaupun memang banyak oknum-oknum yang kadang-kadang masih ada aja yang nggak tahu diri. Yang intinya adalah reaction itu secara tidak tertulis memang terbilang merupakan konten gampangan. Tapi semua itu bisa dirubah dengan memberikan effort yang sama besarnya agar ekosistem konten kreator bisa tetap sehat. Jadi apakah menurut kalian konten reaction merupakan konten yang buruk atau memang masih menjadi abu-abu? Silahkan komen. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Apa kalian termasuk penggemar konten reaction? Kalau iya, siapa favorit kalian? Atau mungkin kalian malah sebaliknya yang kontra dengan konten reaction? Silahkan komen aja. Intinya di sini gue cuma bilang kalau memang reaction masih menjadi sebuah konten yang abu-abu banget. Karena di sisi lain terkadang akan merugikan kreator fresh dan effort. Tapi di sisi lain juga konten reaction juga butuh effort walaupun memang tidak sebesar kreator fresh lainnya. Tapi memang banyak sekali kreator reaction nakal yang benar-benar gak tahu diri. Seperti kasus yang udah gue bahas di chapter sebelumnya. Jadi kira-kira YouTube culture atau internet culture apa lagi yang bisa gue bahas di segmen ini? Silahkan request di kolom komen aja. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.